Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana bahwa dakwah Islam itu banyak modelnya, ya. Di antaranya disebutkan oleh Dr. Muhammad Said Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Hikmatu fi Da'wati Ilallah, ya, bahwa dakwah itu beliau menyebutkan dapat dilakukan dengan 3 model, ya. Yang pertama adalah bil qaul, ya, yaitu dengan ucapan-ucapan, dengan ceramah, dengan kultum, dengan khutbah, ya, dan bahkan juga dimasukkan termasuk di dalamnya ya menulis artikel, ya. Yang adapun yang kedua, ya, yaitu dakwah dengan amal, ya, dakwah dengan amal, ya. Dakwah dengan amal ini termasuk di dalamnya ada 3 hal, ya, yaitu dengan harta, dengan tenaga, dan kekuasaan, ya. Nah, ini akan menjadi kajian kita, diantaranya adalah untuk di poin, ya, jenis dakwah yang kedua ini dengan amal, dan yang dimaksud adalah pada pembagian di dalamnya amal itu diantaranya dengan harta, ya. Bagaimana kita bisa berdakwah dengan harta kita, ya. Maka orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajatnya itu disamakan dengan orang-orang yang berilmu, ya. Kita akan mendapati hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la hasada ila fisnatain, tidak boleh bagi kita untuk hasad, iri, dengki kecuali kepada 2 orang. Siapa mereka? Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fasulita ala halakatihi fil haq, ya, yaitu seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta, kekayaan, yang kemudian dia berikan atau dia manfaatkan kekayaannya itu untuk kebenaran, ya, untuk dakwah Islam, untuk membangun Islam, untuk membangun ketaatan kepada Allah. Wa rajulun atahullahul hikmah, dan yang kedua adalah seorang yang diberi oleh Allah al-hikmah, yaitu ilmu, pemahaman, ma'rifah, fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha, di mana orang tersebut mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya tersebut, ya. Nah, maka Masya Allah, ya. Jadi di sini disandingkan oleh Rasulullah, ya, antara orang yang berilmu dengan orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, ya. Sehingganya di sini terdapat pada diri kita peluang-peluang, ya, ketika kita mungkin tidak bisa berdakwah dengan kaul, dengan ucapan, ya, kita tidak bisa berdakwah dengan khutbah, kita tidak bisa berdakwah dengan menulis, membuat artikel, tapi kita bisa berdakwah dengan harta kita, dengan kekayaan kita. Apakah dengan harta ini dapat menyelamatkan kita dari neraka dan masukkan kita ke dalam surga? Tentu, ya. Kita mendapati di mana ketika Rasulullah menyebutkan bahwa sahabat Utsman bin Affan membeli surga 2 kali, ya. Yang pertama pada waktu membebaskan sumur rumah, dan yang kedua adalah ketika memberikan perbekalan Jaisul Usrah, ya, pasukan dalam kesulitan pada peristiwa perang Tabuk, ya. Nah, kita lihat bagaimana, ya, yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan, membebaskan sumur rumah, sumur yang waktu itu kaum muslimin banyak membutuhkan air yang diberi dari Yahudi, ya. Yang Rasulullah pernah mengatakan barang siapa yang membebaskan sumur rumah maka bagi dirinya surga, dan itu kemudian dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan, ya. Bagaimana ketika kita melihat infak yang dikeluarkan oleh sahabat Utsman bin Affan untuk mempersiapkan Jaisul Usrah, ya, dengan 300 ekor onta plus perlengkapannya, ya. Kita mendapati juga kisah tentang sahabat Abu Dahdah
ketika turun firman Allah, man dzalladzi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu di'afan katsira. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan harta tersebut. Ya. Dan pada waktu itu kemudian Abu Dahdah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku memiliki 2 kebun kurma, ya, semua akan aku infakkan di jalan Allah, semua akan aku pinjamkan kepada Allah. Tapi ketika itu Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Abu Dahdah, apakah kamu memiliki anak dan istri? Rasulullah mengatakan apa? Abu Dahdah mengatakan, iya ya Rasulullah, kalau begitu 1 kebun saja yang kau infakkan. Maka Abu Dahdah mengatakan, yang karenanya ya Rasulullah, lihatlah mana dari kebun kurmaku yang bagus, memiliki buah yang lebat, itulah yang akan aku sedekahkan. Ya. Maka kemudian apa komentar Rasul? Rasul mengatakan, kam min idhkin, ya, au mudalla fil jannah li Abi Dahdah. Dimana ketika itu Rasulullah kemudian mengatakan, betapa banyak aku sudah mendapati ranting-ranting dari pohon kurma yang ada di dalam surga, dan itu adalah milik Abu Dahdah. Ya. Dan karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini jenis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Hikmatu fi Da'wati Ilallah, model-model dakwah, yaitu yang kedua adalah dengan amal, dan dengan amal itu adalah, ya, yaitu diantaranya dengan harta kita. Baru yang ketiga beliau menyebutkan adalah bisirah al-hasanah. Model-model dakwah yang ketiga itu adalah yaitu dengan akhlak kita yang baik, perbuatan kita yang baik, budi pekerti kita yang baik. Dan niscaya itu dapat memberikan pengaruh dakwah kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.